Indonesia 2045, negara yang menyimpan 1001 pesona baik dari alam, budaya, dan manusianya. Alamnya yang memiliki sejuta keindahan membuatnya terkenal hingga ke pelosok dunia. Budayanya yang beragam tak lantas membuatnya tercerai-berai, layaknya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang seringkali digaungkan. Warganya bergotong royong, saling menghargai perbedaan, dan saling bertegur sapa hingga dijuluki negara teramah di dunia. Manusianya pun tak lagi diragukan. Integritasnya yang tinggi, angka korupsi yang minim, kesadaran pendidikan dan kesehatan yang tinggi, serta angka pengangguran yang rendah membuat perekonomian Indonesia bertumbuh pesat, hilangnya kesenjangan sosial, dan termasuk jajaran negara dengan teknologi terdepan. 6 tahun kepemimpinan Presiden perempuan kedua di Indonesia, Taskia Kolbina, membuat banyak perubahan nyata. Tahun 2045 merupakan periode kedua ia memimpin negara Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, ia sangat terbuka mendengar aspirasi rakyatnya, mewujudkan masyarakat yang berdaya, serta membangun Indonesia yang sejahtera. Tentu Taskia tidak sendiri. Ia dibersamai oleh orang-orang hebat yang membangun Indonesia hingga beberapa tahun mendatang. Kabinet Indonesia Unggul berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudi luhur, berintegritas, dan berintelektualitas tinggi yang diwujudkan melalui visi masing-masing jajaran strategis. Saya, Febri Wulandari, sebagai Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berfokus pada pemerataan kesehatan, salah satunya dengan menurunkan angka stunting di Indonesia. Saya, Gita Permata Maharani, selaku Menteri Hukum dan HAM, akan berfokus pada kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat dengan cara digitalisasi hukum. Saya, Tisa Indriani, selaku Menteri Sosial, dengan bersama kita akan mewujudkan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk bangsa yang hebat di masa depan. Saya Nina Nur Muharamah, mari kita jadikan Indonesia berdaya melalui pengembangan koperasi dan UKM. Saya, Sheila Firda, mari jadikan Indonesia lebih sejahtera dan berbudaya. Saya, Dian Insan Imani, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berusaha untuk mengakselerasikan kualitas pendidikan. Saya, Siti Nur Azizah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, akan berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam mengurangi gas rumah kaca. Saya, Inggil Reka Sonia, sebagai Menteri Kepurbakalaan berfokus pada peningkatan jati diri bangsa melalui warisan budaya. Saya, Rosmaniar Hasanah, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengajak kita semua untuk aktif dalam menangani masalah kekerasan seksual. 6 tahun membangun Indonesia memang bukan masa yang mudah. Membutuhkan semangat, strategi, serta inisiatif yang tinggi. Menilik balik keadaan Indonesia 24 tahun silam, angka korupsi yang masih tinggi, pengangguran yang menggunung, kesehatan yang tidak merata, pendidikan yang rendah, kemiskinan yang merajalela, kesenjangan hukum yang berlarut-larut membuat beberapa pemuda tergerak hatinya berkomitmen untuk membangun Indonesia di masa mendatang. Dan inilah awal mula kami, para pemuda yang tergerak hatinya, para pemuda yang sekuat tenaga bermetamorfosa dari kepompong menjadi kupu-kupu.
Indonesia 2045 merupakan wujud dari harapan kita semua. Semua ini didapatkan atas perjuangan generasi muda yang berkolaborasi dalam membangun ekosistem sumber daya manusia yang unggul dan mencintai bangsanya. Hanya pemuda yang berwawasan luas dan terbuka, tidak takut terhadap tantangan dunia, dan tidak tunduk begitu saja terhadap kezaliman yang nyata, serta menjunjung tinggi iman dan takwa adalah pemuda yang membangun Indonesia Emas 2045. Mari bersama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih bermartabat dan sejahtera.